sebentar lagi kita akan merayakan salah satu momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada 17 Agustus, kita mengenang perjuangan para pahlawan kita dan telah berkorban demi kemerdekaan tanah air ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh inspiratif dan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang luar biasa, Kiai Haji Agus Salim. Siapakah beliau? Let's get the ball rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Kiai Haji Agus Salim, kita harus berani bermimpi besar dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Nah, mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup beliau yang dapat menginspirasi kita semua. Semasa hidup, beliau dikenal sebagai politikus, jurnalis, dan diplomatis yang dijuluki sebagai The Grand Old Man. Karena prestasinya dalam bidang diplomasi dan kefasihannya dalam berbahasa asing, ada sekitar 7 bahasa yang ia kuasai, seperti Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Turki, Jepang, dan juga Jerman. Oke, sebelum kita bercerita lebih jauh, mari sedikit kita spill bagaimana biografi beliau. Kiai Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang pada 8 Oktober 1884. Beliau lahir dengan nama Mas Hudul Haq. Sebenarnya, Kiai Haji Agus Salim lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup lumayan berada. Ayah beliau yang bernama Sultan Muhammad Salim adalah seorang jaksa dan hakim negara pada masa itu. Nah, pada masa kecilnya, pendidikan dasar beliau dimulai dari Europese Lagere School ILS dan berlanjut ke Hugore Burger School di Batavia, atau yang dikenal saat ini adalah Jakarta. Kemudian beliau lulus pada tahun 1903 dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Kemudian pada usianya yang sekitar 22 tahun, atau pada tahun 1906, beliau berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai konsulat Belanda. Di sana, beliau memanfaatkan waktu untuk memperdalam ajaran Islam dan mempelajari diplomasi dan politik internasional. Dan setelah 5 tahun beliau berada di sana, atau tepatnya pada tahun 1911, beliau kembali lagi ke Indonesia. Sebelum beliau terjun ke dunia politik dan jurnalistik, Agus Salim pernah membuka sekolah dasar berbahasa Belanda yang disingkat dengan HIS di Batavia pada tahun 1912 sampai dengan tahun 1915. Kemudian pada tahun 1915 beliau terjun ke dunia politik dan jurnalistik, dan beliau menjadi pemimpin Sarekat Islam dan aktif dalam berbagai kegiatan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau pernah menjadi pemimpin redaksi di beberapa surat kabar seperti Harian Naraca, Hindia Baru, dan Fajar Asia. Selain itu, Agus Salim juga menulis beberapa artikel dan buku tentang Islam dan politik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Riwayat Islam di Indonesia. Dan saya Agus Salim, akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Sebagai diplomat ulung, Agus Salim memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Kiai Haji Agus Salim telah dimulai sejak tahun 1910 dan berlangsung hingga masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1915, beliau bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Haji Umar Said Cokroaminoto dan
Abdul Muiz untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1921, beliau diangkat menjadi anggota dewan. Pada saat itu, anggota dewan disebut dengan Volksraad. Beliau telah memperjuangkan hak-hak rakyat dan menentang kebijakan-kebijakan kolonial Belanda. Kemudian, Kiai Haji Agus Salim juga terlibat aktif dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Beliau juga turut serta dalam perumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Berkat kemampuan diplomasi dan bahasa Arab yang dikuasai oleh Kiai Haji Agus Salim, Indonesia mendapatkan beberapa pengakuan kedaulatan dari beberapa negara Arab seperti Lebanon, Mesir, Arab Saudi, dan juga Yaman. Kemudian, pada tahun 1947, beliau pernah menjadi wakil Indonesia dalam sidang PBB dan juga menjadi delegasi dalam perundingan Renville. Berkat kegigihan perjuangan Kiai Haji Agus Salim dan tokoh-tokoh Indonesia lainnya, kerajaan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 30 Desember tahun 1949. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Meskipun memiliki posisi penting dan dihormati, Kiai Haji Agus Salim memilih hidup sederhana. Terlihat beliau sering memakai pakaian yang terlihat sama dan tanpa memanfaatkan posisinya untuk kepentingan beliau pribadi. Tapi, untuk masalah pendidikan anak-anak, beliau tetap memprioritaskan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terbukti, Kiai Haji Agus Salim lebih memilih homeschooling untuk anak-anaknya karena beliau percaya bahwa pendidikan di rumah lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Oke, long short story, pada tahun 1953, Kiai Haji Agus Salim memilih untuk mengundurkan diri dari dunia politik dan kembali aktif untuk menulis. Sebelum akhirnya beliau wafat pada 4 November tahun 1954 di Jakarta. Dan pada tahun 1961, beliau diakui bahwa sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Warisan beliau sebagai Bapak Pandu Indonesia masih dikenal hingga saat ini. Oke, kesimpulan dari video ini saya kutip dari kata-kata bijak Kiai Haji Agus Salim. Kita harus berjuang dengan cara yang benar, karena hanya dengan cara yang benar kita akan mencapai tujuan yang benar. Mari kita teruskan semangat perjuangan beliau dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan kemerdekaan tidaklah mudah. Banyak pahlawan yang telah berjuang dengan gigih, mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Mereka adalah inspirasi kita semua untuk terus berjuang dan berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika ada komentar, saran, ataupun masukan, silakan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Okay.